Assalamualaikum, hai. Nah, ini kita mau sharing-sharing mengenai makanan apa aja sih yang harus kita persiapkan pada saat kita mau haji. Nah, ini karena kita baru aja pulang haji 2024 di Juli lalu, berarti baru 5 bulan yang lalu, dan sekarang persiapan haji 2025 juga sudah dimulai, dan supaya jamaah haji 2025 tidak kebingungan atau ya ada sedikit referensi lah dari kita yang sudah haji kemarin mengenai makanan apa aja sih sebetulnya yang kita bisa bawa dan bermanfaat pastinya ya. Jangan sampai kita bawa makanan tapi nggak kemakan di sana dan akhirnya ditinggal atau di diberikan kepada pegawai pegawai hotel ya. Namun kita berharapnya makanan-makanan itu yang memang bermanfaat buat kita dan kemakan. Jadi apa aja tuh? Jadi kebetulan jamaah haji Indonesia yang reguler itu insya Allah 2025 itu full catering. Tapi kalau dulu saya 2000, kebetulan saya haji 2 kali. Alhamdulillah ya tidak bermaksud sombong tapi bermaksud sharing. 2011 itu tidak catering, tapi diberikan living cost itu 1.500 rial, dan 2024 diberikan full catering dengan living cost 750 rial. Jadi itu bedanya ya. Jadi kira-kira makanan apa aja tuh supaya catering kita itu juga tidak terbuang karena kita kebosanan gitu ya. Jadi ini sedikit masukan ya, sedikit sharing dari kami. Yaitu yang pertama itu bawa sambal. Untuk yang suka sambal, suka pedas, itu bawa sambal yang model sambal burudi gitu ya. Mau sambal bawang, sambal terasi, sambal roa gitu-gitu, itu enak banget tuh. Bisa dimakan pada saat kita mau makan dari catering ya. Nah yang dari catering ini seperti yang saya sampaikan di video ini ya, tempat penampakannya seperti itu. Kemudian ikan asin ya, ikan asin, sambal teri, kemudian kering tempe gitu ya, yang rasanya itu dipedesin gitu ya. Kemudian cabai, nah cabai ini karena orang Indonesia itu cabainya cabai rawit yang pedas, maka cabai rawitnya ini kalau bisa sudah digoreng ya, sudah digoreng. Kalau mau dicampur sama bawang merah dan bawang putih, nah itu lebih bagus lagi tuh. Jadi nanti kalau kita mau nyambel, udah tinggal ulek-ulek aja mau dicobek atau mau di piring atau di mangkok tuh bisa. Kemudian kita juga kalau cabai itu di acar itu memang bisa ya, tapi dulu pengalaman 2011 itu nggak kemakan. Saya bawa cabai yang diacarin tapi nggak kemakan. Tapi yang 2024 ini teman kamar itu dia bawa cabai yang digoreng dan itu kemakan ya. Kemudian kita bawa abon atau serundeng, kemudian sambal pecel, bumbu saset gitu ya, mau masak soto atau mau masak sop gitu ya, itu bisa. Atau nasi-nasi dari catering itu kan sering kelebihan tuh, itu bisa dibikin nasi goreng tinggal bawa bumbunya. Kemudian kita bawa garam, penyedap rasa, micin gitu ya, terasi, asam, jeruk nipis, gula pasir, gula jawa. Nah, itu bisa tuh dibawa. Nah, kemudian kalau untuk beras itu kalau kita dapat catering ya, beras itu memang nggak kemakan. Tapi kalau mau bawa, karena kita itu ada sebelum arus musnah, itu catering itu dihentikan sekitar 3 hari kalau nggak salah ya waktu itu. Nah, itu kalau kita KBIH, memang orang KBIH-nya itu sudah punya stok magic jar ya. Jadi kita dibagi-bagi tuh magic jar. Jadi kita tinggal estafet aja magic jar-nya untuk memasak nasi yang udah kita bawa dari Indonesia. Dan jangan banyak-banyak berasnya ya. Kemudian kita berapa sih bawa Indomie itu idealnya? Mungkin 5 itu udah banyak banget ya. Karena kita itu repot juga mau masak Indomie kalau kita nggak punya magic jars ya. Kemudian pop ice, pop mie atau mie gelas, nah itu bisa. Kok pop es ya? Kepikiran kok pop es.
kemudian kecap gitu-gitu tuh bisa dibawa tuh. Kemudian untuk minum itu bisa bawa teh, kemudian, gula pasir, kemudian, jahe gitu ya. Tapi kalau saya lebih suka Liptonnya Arab ya. Lipton saya suka itu, haji itu saya sukanya itu minum teh susu, tehnya Lipton dan susunya itu creamer yang dari Arab situ ya. Jadi itu favorit saya tuh. Jadi saya nggak bawa, teh ataupun, gula ataupun apa namanya, susu. Saya bawanya saya beli di sana. Tapi kalau mau bawa itu teh, kopi, gula, jahe itu, bisa. Kemudian kalau di sana itu apakah kita, eee, nggak bisa jajan-jajan? Oh, kita jajan-jajan juga ya di sana itu karena, setiap, hotel-hotel Indonesia itu pasti akan banyak TKW yang jualan makanan Indonesia. Itu mulai dari kangkung bayam gitu ya, tumis, soto, bakso, terong balado, telur rebus, urap, gorengan, kerupuk, sambal, itu semua ada di sekitar hotel. Dan kalau kita pengen masak ya, itu toko-toko di sekitar hotel itu menyediakan sayuran segar. Misalnya kangkung, bayam, timun, cabai, cuman cabainya ini cabai besar, seledri, daun bawang, tomat, kentang, kerupuk, dan banyak lagi sayuran ya yang tersedia di sana. Nah, kalau kita itu bosan gitu ya, kita bisa beli, magic chair atau magicom dan di sana dengan magicom itu kita bisa masak beberapa masakan yang, dijual di sana dan di sana itu karena sayuran hijau itu cateringnya itu jarang sekali ya, bahkan nggak pernah dia bayam, kangkung tuh nggak pernah karena itu cepat basi ya. Jadi jarang sekali ada, maka kita bisa membeli di warung atau toko-toko sekitar hotel dan kita masak sendiri. Dan itu, karena kita itu kekurangan serat, itu biasanya memang kita, apa ya namanya, agak sulit BAB ya. Nah, itu kita bisa akali dengan membeli dan memasak sayuran-sayuran segar. Dan itu banyak dijual di sekitaran hotel. Nah, untuk magic chair atau magicom itu bisa kita beli dengan patungan. Misalnya satu kamar 4 orang, magicom itu sekitar harganya 100 rial. Nah, kita bisa berempat 25 gitu ya. Dan nanti kita makannya tuh bareng-bareng. Jadi seperti itu, kekompakan di dalam kamar juga sangat penting. Kita makan bersama-sama, bahkan di kamar saya itu Bu Haji Napsia itu bawa cobek dan, Ibu Haji Ita itu bawa cabe, cocok. Jadi kami itu nyambel aja setiap hari ya, tinggal beli timun. Jadi kami itu, eee, kalau makan tidak pernah kekurangan ide variasi makan. Ya gitulah. Sedikit cerita dari kami, semoga bermanfaat untuk Haji 2025. Assalamualaikum.